Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Profesor, Doktor, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu pada sore kali ini, dan juga pada sore kali ini kita akan bersama mengkaji terkait dengan tuntunan taharah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam hal ibadah kita harus berittiba terhadap Nabi SAW. Kalau dalam hal urusan duniawi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Begitu sabda Rasul SAW. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Maka izinkan saya untuk menyampaikan apa yang kemudian sudah tersiapkan di sini. Ketika kita berbicara terkait dengan taharah, maka kaitannya adalah dengan ibadah, gitu. Karena dan taharah juga bagian daripada ibadah. Kenapa kayak dikaitkan? Karena dalam taharah sudah ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita lihat bagaimana Rasul SAW itu memberikan contoh kepada kita dalam hal bertaharah. Ini menjadi penting untuk kita lakukan dan kita perhatikan, dikarenakan banyak ibadah yang menjadi syarat sah diterimanya itu ketika dalam kondisi suci, gitu. Sekalipun misalkan khusyuk kayak apapun dalam ibadah seperti sholat, ya, tapi ternyata kalau tidak dalam kondisi bertaharah, tidak bersuci pun kemudian menjadi terhalang untuk diterima. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam waktu 40 menit ke depan kita akan diskusi terkait dengan hal ini. Jadi tidak kemudian semua di sini akan kita sampaikan, mungkin kita akan lihat ketersediaan waktunya. Karena kita berbicara dengan taharah dan ibadah, sebenarnya orang yang melakukan taharah itu kan menunjukkan ketundukan, ketaatan kepada Allah. Kenapa Anda berwudu ketika mau sholat? Saya kan ittiba terhadap Nabi. Nabi mengajarkan saya untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat, dan berarti itu menunjukkan ketundukannya. Tidak kemudian, ya sudah saya mau sholat. Ngapain saya harus berwudu? Saya juga mau sholat. Kok wudu kan sendiri, sholat sendiri. Ya saya mau sholat aja. Tapi dia tidak memperhatikan syarat sah sholat itu adalah dalam keadaan bersuci. Maka karena itu masuk dalam kata ibadah, abada ya'budu abdan ibadatan bermakna tunduk atau ta'ah. Taat atau khudu itu tunduk. Azul itu bermakna hina, dan juga at-tanasuk pengabdian. Seseorang yang kemudian mengikuti apa yang dicontohkan Rasul SAW berarti dia telah menundukkan ketaatan, ketundukan, dan pengabdiannya. Tapi mereka yang tidak mau, ya tidak mau beribadah, tidak mau tunduk, berarti adalah menunjukkan kehinaannya. Maka secara terminologi bahwa al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mal az-zahira wal batinah. Nah, di sini ada Bu Elsa ini. Al-ibadah ismun jami'un, istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Dan taharah itu masuk yang mana? Tentunya juga taharah adalah termasuk ibadah yang mencakup, ya ada lafalnya, pelafalan, perkataan dalam bentuk niatnya itu yang kemudian diucapkan dalam hati, kemudian juga ada perbuatannya, gitu. Maka dia termasuk kategori dalam hal ibadah. Makna lain kalau kita lihat dalam HPT bahwa ibadah at-taqarrubu ilallahi bimtitsali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adzina bihi syari'. At-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika taharah itu bagian daripada ibadah dan kita melaksanakan taharah, berarti kita akan melakukan usaha, berproses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada proses yang kemudian kita lakukan sana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam bentuk taharah itu sendiri. Dengan apa kemudian kita mendekatkan diri? Bimtitsali awamirihi, dengan melaksanakan segala perintahnya. Tentunya kita bisa melaksanakan kalau kita tahu. Maka beribadah, bertaharah itu harus disertai dengan ilmu. Landasannya adalah ilmu.
wastinabi nawahihi, dan meninggalkan, menjauhi segala larangannya, wal amali bima adzina bihi syari, dan mengamalkan apa yang diperingatkan oleh syariat. Jadi nanti ketika kita berbicara terkait dengan taharah, ya berarti kita melaksanakan perbuatan yang diridhai dan disukai oleh Allah, dan kemudian ada landasan syariatnya. Sebagaimana kalau kita lihat bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu adalah kepada ada ikhlas karena Allah, bebas dari syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam bentuk taharah juga karena ide ibadah maka harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini kemudian kita mengetahui bahwa dalam hal ibadah itu kan ada yang mahdoh, ada yang gairu mahdoh, ada yang khusus mahdoh itu, ada yang gairu mahdoh, ada yang umum. Nah, di manakah kalau kita bicara tentang taharah, apakah masuk yang khusus atau yang umum gitu? Kalau masuk dalam yang khusus, berarti kan memang sudah ada tata caranya. Kita tata dalam bertaharah kan media apa yang dipakai sudah dijelaskan. Kemudian tata caranya juga sudah disediakan. Maka termasuk yang kemudian yang khusus. Sehingga di sini kalau sudah masuk yang khusus, itu bukan berarti tertutup untuk pintu-pintu inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Kan menjadi tertutup. Tidak bisa kemudian berinovasi pada ibadah yang bersifat mahdhah, yang bersifat khusus. Kalau dalam hal muamalah, misalkan kita meminta maaf, ya proses teknis meminta maaf kan ada yang secara bertemu tenang langsung, ada yang kemudian berkirim surat, dulu berkirim telegram, sekarang bisa mengirim kemudian menggunakan WhatsApp, minta maaf, menyampaikan maaf, dan meminta maaf. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau dalam hal prinsip dalam ibadah itu kan semua fil ibadah semua itu diharamkan kecuali madalla alaihi dalil untuk melaksanakannya. Jadi kalau dalam ibadah ya dilarang, nggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kalau dalam hal muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang kemudian melarangnya. Nah inilah kemudian menjadikan kita harus berpikir bahwa sholat itu kan baik, ya sholat itu baik. Kemudian sekalipun sholat itu adalah baik, tapi sholatnya kita harus ada tuntunannya gitu. Kenapa kita melakukan sholat A, B, C? Ya karena ada tuntunannya gitu. Sehingga kemudian tidak berinovasi. Wah, karena sholat ini baik, semakin banyak dilakukan maka semakin baik juga kan? Tidak bisa, hukumnya nggak bisa seperti itu. Puasa itu kan baik, ya puasa Ramadan kan baik, iya gitu. Kalau gitu puasa siang, pagi, malam, wah, kan jadi tidak bisa karena sudah ada tuntunannya, gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian kita harus berhati-hati dalam beribadah, termasuk juga nanti kita akan lihat dalam taharah. Al aslu fil asyai ibahah, segala sesuatu hukumnya adalah boleh gitu. Kalau al aslu fil ibadah at-tahrim, jadi hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Kecuali ada dalil yang kemudian memerintahkan untuk atau menganjurkan untuk melakukannya, melaksanakannya. Tapi dari sini kita masuk, Bapak Ibu, kalau kita membuka fikih, banyak pembahasan dalam fikih itu kemudian dimulai dengan bab tohara. Iya, karena menjadi kunci untuk sahnya suatu amalan, diterimanya amalan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi penting. Maka tohara itu menjadi penting, tidak bisa kita sepelekan tohara. Nah, dalam tohara itu, tohara kan ada tohara yang bersifat ruhiyah atau batiniyah. Ada yang kemudian tohara yang bersifat jasmaniyah atau badaniyah. Berarti kalau taharatnya adalah bersuci, berarti kan menyucikan sesuatu yang kotor. Rohiyah atau batiniyah, kesucian jiwa dari syirik, dosa, maksiat, dan juga penyakit. Berarti untuk apa kita toharoh rohiyah? Yaitu untuk menyucikan jiwa kita, rohiyah kita, dari kesyirikan, dari dosa, dari maksiat, dan juga penyakit hati. Karena dia adalah taharah ruhiyah batiniyah, maka cara membersihkannya dengan bertauhid, mengisahkan diri kepada Allah. Orang yang bertauhid maka dia akan jauh dari kesyirikan. Kemudian dari pertaubatan untuk dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian dengan mengamalkan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu kemudian akan menghapus perbuatan yang buruk gitu. Dalam hadis Rasul SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik.
tamhuha, perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Nah, ini untuk membersihkan kotoran atau kemudian yang menjadi apa ya, sesuatu yang mengotori diri kita, ruhiyah kita ya dengan cara-cara seperti tauhid, taubat dan juga amal soleh. Beda kalau misalkan yang kotor adalah jasmaninya. Kita melakukan taharah pada jasmani itu untuk menyucikan badan, pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Ya, kalau misalkan orang bernajis, kemudian dia mau membersihkan najis dalam dirinya, kan nggak bisa kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya tetap najis gitu, tetap najis gitu, nggak bisa kemudian dengan istighfar. Kamu tadi batalkan wudhunya, iya, sudah wudhu, tidak, tapi saya sudah bertobat, astagfirullah gitu, kemudian terus sholat, nggak bisa, beda gitu. Najis membersihkan najis itu tidak dengan istighfar gitu. Ada caranya, beda kotorannya, beda cara membersihkannya dan juga beda medianya. Kalau misalkan membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, maka disucikan dengan cara taharah, wudhu, mandi, atau tayamum. Sehingga yang kita bahas sekarang ini adalah kemudian kita akan membersihkan satu, jasmaniah. Dari apa? Dari bentuk najis dan juga hadas. Hadis dan juga hadas. Ya, ini yang kemudian menjadi fokusnya ya, sehingga kita fokus di yang bagian karena ini, taharah jasmaniah atau badaniyah. Ini yang kemudian menjadi pembahasan kita. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tuhuru syatrul iman. Taharah tuh bersuci, at-tuhuru syatrul iman, separuh daripada iman. Nah, karakteristik seorang mukmin adalah menjaga kebersihan. Ya, kebersihan badan, pakaian dan tempat eh, itu. Yang termasuk juga dalam menjaga kebersihan ruhiyah. Ruhiyah dijaga, kebersihan badannya juga dijaga, kan menjadi seorang komitmen seorang muslim, menjadi muslim yang berkeadaban. Muslim yang berkeadaban. Nah, kalau kita bicara tentang taharah sendiri, Bapak Ibu, kalian lihat bahwa taharah sendiri adalah tadi tahara yathuru tuhron tahar. Bersih atau suci dari kotoran, ya. Maka ketika kita bicara tentang tahara dalam konteks fikih adalah mensucikan diri secara lahir ya, dengan cara membersihkan diri, berarti membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas dengan alat bersuci dengan tata cara, dengan cara tertentu yang telah disyariatkan oleh agama. Jadi alat yang dipakai bersuci juga sudah ditentukan, caranya juga sudah ditentukan gitu. Kalau kita mau membersihkan diri dari hadas ataupun dari kotoran. Nah, di sini kemudian kita akan lihat bahwa kan perlu mengotori ya, perlu memahami apa saja yang termasuk kategori kotor, kan kotoran, kategori yang kemudian najis, kemudian kategori yang mengarah kepada yang hadas. Apakah semua yang kotor itu najis? Tapi setiap yang najis pasti kotor, gitu. Ya, itu kalau dalam bahasa fikih memang demikian. Dan Bapak Ibu yang saya hormati bahwa kalau kita membahas dari fikih ya, itu nanti kan ada perbedaan pendapat dari perbedaan pendapat antara ulama. Saya sendiri kemudian tidak mengajak harus mengikuti satu pendapat, tidak harus, tapi boleh jadi menjadi maklumat ya, informasi. Ini pendapat, oh di sana ada pendapat yang berbeda. Nah, tapi perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, surah Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Seruan bagi orang-orang yang beriman. Ketika dibaca ya ayyuhalladzina amanu, kita selaku orang mukmin kan kemudian terus pemasang telinga. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami taat. Apa kemudian seruan bagi orang-orang yang beriman di sini adalah seruannya adalah idza qumtum ila sholati. Jika kalian mengerjakan salat faghsilu wujuhakum. Ada kata ghasalah faghsilu wujuhakum. Dimaknai dengan cucilah mukamu. Karena ghasalah maknanya adalah mencuci. Kemudian ada makna adalah membasuh. Membasuh muka kalian. Basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai pada persiku. Wamsahu, masaha yamsahu, bermakna mengusap. Kalau ghusala yaksilu beda dengan masaha yamsahu. Kalau ghusala yaksilu, muka itu digoslu, dibasuh,
Berarti kalau dalam konteks Muhammadiyah adalah air itu perlu mengalir. Airnya harus mengalir. Jadi kalau kita membasuh muka, itu ada yang tos, mengalir airnya. Itu. Sama seperti ketika membasuh tangan, airnya mengalir. Tetapi kemudian kepala, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Jadi kalau mengusap, air tidak mengalir. Basah iya, basah menjadi iya. Tapi kalau air kemudian tidak mengalir. Nah, itu menjadi batasannya, menjadi pembeda. Jadi kepala itu diusap, muka tangan kemudian dibasuh. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan kaki kalian. Nah, kakinya mau diapain? Kakinya ini diusap atau dibasuh? Kakinya adalah dibasuh. Jadi faksilu wujuhakum dibaca ha, wa arjula dibaca fathah. Kalau wamsahu biru'usikum kalau dibaca kasrah maka nanti kembali kepada diusap. Karena wa arjulakum di fathah kembali kepada wa idia jama wujuha, sama-sama di fathah sehingga maknanya adalah dibasuh. Airnya harus mengalir. Kaki kita harus mengalir. Ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Nah, selebihnya ini kemudian menjelaskan terkait dengan hukum toharahnya. Nah, di sini kemudian surah Al-Maidah ayat 6 ini menjadi landasan salah satu bentuk toharah. Ya. Kemudian juga Al-Baqarah 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallah, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai at-tawwabina, orang-orang yang bertobat, wa yuhibbu, dan mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang menyucikan diri. Ketika kita ingin menjadi bagian dari orang yang dicintai oleh Allah, ayo kita jaga gitu kesucian kita. Misalkan batal nih wudunya, ayo kita wudu lagi. Kan gitu. Simpelnya, bukan simpelnya, mudahnya aplikasinya seperti itu Bapak Ibu. Wah, saya batal nih. Ayo wudu gitu. Kenapa kamu kok wudu-wudu? Kok dikit-dikit wudu? Ya tadi batal kemudian wudu lagi. Emang kan kamu nggak salat juga toh? Kan udah salat zuhur, masa masih wudu, menjaga wudu? Iya, karena saya ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kan banyak orang, kategori orang yang dicintai oleh Allah. Ada yang dicintai karena menjaga salat sunnahnya, dicintai karena menjaga salat duhanya, dicintai karena dia memilih amalan, menjaga amalan soleh yang kecil tapi kemudian dijaga terus menerus gitu. Ada yang dicintai karena banyak infak dan sedekahnya. Nah, kita yang dicintai ngambil bisa menjadi orang yang dicintai dengan cara menjaga bersucinya kita. Kalau Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Ya kan? Maka menjadi penting kan, salat taharah ini menjadi penting. Mari kita lihat apa saja alat yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, alat yang bersuci yang pertama adalah dengan air. Jadi ini ada cair ya, sesuatu yang cair. Alat bersuci yang pertama adalah air. Air yang dapat digunakan bersuci adalah air mutlak. Ini sebenarnya ada air mutlak. Nah, kategori air mutlak itu adalah definisinya air yang suci lagi mensucikan. Tahirun linafsi wa mutahhirun. Dia sendiri, bagi dia sendiri dia suci. Dan juga kemudian bisa mensucikan yang lain, bisa dipakai untuk bersuci. Kalau kita bicara tentang air mutlak, oh berarti ada ya air yang kemudian dia suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya ada. Nah, air mutlak ini adalah air yang suci, kemudian lagi menyucikan. Air mata, air sungai, air zam-zam, air hujan, air salju, air embun, air laut, itu suci lagi mensucikan. Gitu. Ya. Termasuk juga air mustakmal. Ada air mustakmal adalah air bekas yang baru digunakan untuk toharah. Jadi contohnya begini, orang yang habis wudhu, kemudian airnya tertampung. Nah, air bekas itu namanya air mustakmal, air bekas. Jadi yang kemudian berpendapat, ya kalau mau bersuci dengan air bekas, ya silahkan gitu. Jika memang tidak ada air yang lain yang kemudian yang mutlak. Gitu. Bisa jadi kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan, air mustakmal ini kemudian nggak dipakai, jarang dipakai. Ya kita memakai air wudhu kemudian terus banyak kemudian terus mengalir ke tempat lain gitu. Tapi yang kemudian ada yang kemudian didaur ulang itu dipakai lagi. Selama dia kemudian tidak bercampur dengan najis.
Ada juga kemudian air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air mutanajis. Nah, air mutanajis itu tidak bisa dipakai suci. Karena apa? Karena dia bercampur dengan najis. Kecuali dalam jumlah yang besar kan ada dua kulah. Kalau dalam Syafi'i itu satu kulah, kulah itu kalau bahasa kita apa? Jeding gitu ya. Kalau sudah misalkan air itu satu kulah, ukurannya adalah 60 cm kali 60 cm, panjang lebar 60 cm, kedalaman volumenya juga 60 cm. Itu satu kulah. Kalau dua kulah kan berarti 120 cm kan. Luas, panjang, lebar, kedal sama volumenya menjadi 120 cm. Itu ukurannya adalah sudah air banyak. Kalau air banyak susah terkontaminasi dengan najis, kecuali memang najisnya yang banyak luar biasa baru airnya berubah menjadi najis. Seperti air laut, siapa yang bisa merubah air laut menjadi najis? Ketika dia berada di laut. Beda kalau sudah diambil satu ember, nah itu nanti hukumnya malah menjadi berbeda. Nah, susah untuk menjadikan air laut menjadi air yang najis. Kalau air mutanajis ini adalah air yang kemudian bercampur dengan najis. Ya. Dan dia kemudian berubah sifatnya, sifat air berubah baunya, berubah rasanya, dan juga berubah warnanya. Nah, ini kemudian menjadi standarisasi penilaian apakah air itu najis atau tidak. Ada air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci, adalah air suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Air kelapa, air gula, teh, kopi, air susu, dan semacamnya. Jadi kalau misalkan ada kopi, ya Allah tertumpah kopi, itu air kopi tidak najis. Tapi kemudian kita tidak bisa berwudu dengan air kopi. Waduh ketumpahan teh, nggak najis. Tapi kemudian kita tidak bisa berwudu dengan menggunakan air teh. Itulah suci, tapi tidak dapat dipakai untuk bersuci. Air apa lagi, Ji? Nah, mungkin dalam kesempatan inilah kemudian saya akan banyak belajar dari Bapak Ibu di bidangnya, apalagi di bidang entah kesehatan gitu. Bagaimana dengan air-air yang biasa dekat dengan aktivitas tim medis misalkan, yang perlu kami ketahui sehingga kami juga tahu apakah itu najis ataupun tidak. Kemudian yang kedua adalah setelah air yang kemudian dipakai sebagai alat bersuci, ada debu. Tapi debunya juga harus debu yang suci. Oh, berarti ada debu yang tidak suci? Ada. Ada yang misalkan debu yang bercampur dengan kotoran, kemudian terus dia mengeringkan menjadi tidak suci juga. Kalau bersuci menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari tahara dengan menggunakan air. Karena tidak ada air, maka kita taharanya menggunakan debu. Ya, karena dikarenakan ada beberapa sebab misalnya. Jadi sebab karena tidak ada air, sebab kemudian tidak boleh terkena dengan air, atau misalkan sebab ada air tapi kemudian terancam untuk mendapatkan air. Oh, banyak sebab itu. Sehingga kita harus bersuci menggunakan debu atau tanah. Kemudian yang ketiga, bersuci dengan batu atau benda keras dan padat lainnya, ya, selain daripada kotoran dan juga tulang. Kenapa tidak boleh bersuci menggunakan tulang? Ini kan tulang hewan ya, tulang hewan kayak kambing, tulang sapi, boleh. Karena di situ kemudian menjadi makanan daripada jin itu sendiri. Ya, jadi harus hati-hati kalau misalkan bersuci, pastikan dengan batu kemudian benda keras yang lainnya. Yang kemungkinan adalah benda itu bisa menyerap kotoran jika memang berbentuk cair. Ya. Untuk apa kemudian kita melakukan tahara? Tahara itu kita lakukan untuk membersihkan diri dari najis ataupun hadas. Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata najis, apa sih yang kemudian terdengar, terbesit dalam benaknya itu apa? Ketika mendengar kata najis misalkan. Najis, kalau misalkan kita lihat ya, itu lebih kepada bentuknya, bendanya. Sedangkan hadas itu adalah prosesnya. Dia adalah prosesnya. Jadi ketika kita bicara terkait dengan, mohon maaf, orang yang kemudian buang air besar, prosesnya dia berhadas. Mohon maaf, fesesnya itu adalah najis. Misalkan buang air kecil juga demikian. Jadi ada najis kemudian ada hadas, sehingga kemudian kita tidak terbalik mana yang najis kemudian mana yang hadas. Kalau ini adalah bentuk dari najis itu sendiri. Kita lihat ya, ada yang kemudian disebut dengan najis, ada sesuatu yang kotor ya, ada yang mukhafafah
yaitu ringan, ada mutawassithah itu pertengahan, kemudian ada mughallathah itu menjadi berat. Ya. Kalau misalkan yang ringan, air seni, bayi yang kemudian hanya baru mengkonsumsi air susu ibunya, belum mengkonsumsi yang lainnya, itu termasuk najis tapi ringan gitu. Dia adalah ringan. Bagaimana membersihkannya? Cukup dipercikan dengan air. Tangan dipercikan air, maka dihukumnya menjadi suci. Dan tentunya percikan air itu jatuh pada bekas di mana air seni bayi tersebut. Ini bayi ya, kalau ini kan masih bayi. Jangan sampai kemudian bayi yang sudah makan sate kelata. Wah, kalau bayi sudah makan sate kelata mah bukan bayi lagi itu. Tongseng itu bukan bayi lagi. Kemudian juga bagaimana kemudian dengan najis mutawassithah? Najis mutawassithah adalah najis pertengahan, adalah kemudian najis ini meliputi segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Lubang depan, kemudian atau lubang belakang, ya. Kemudian darah selain hati dan limpa, kemudian apa namanya, termasuk yang najis itu ya nanah, muntah, mazi, wazi, arak atau minuman yang memabukkan, air susu hewan yang tidak dimakan dagingnya, kecuali manusia yang disebut dengan ASI, dan bagi binatang darat dan yang berdarah selain manusia. Bagaimana membersihkannya? Dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis. Kadang misalkan kita punya baju yang besar, ada bagian tubuh, bagian dari lengan lah, baju yang lengan itu kemudian terkena najis. Maka boleh kalau misalkan yang dicuci adalah bagian lengannya yang terkena dengan najis itu. Boleh. Kenapa tidak semuanya? Yang semuanya kan tidak kena najis. Yang najis kan sudah terketahui, teridentifikasi. Ya bagian itu yang benar dibersihkan. Adapun nanti kalau sudah dibersihkan bagian lengannya, kemudian terus dicuci keseluruhan, nah itu boleh-boleh saja. Gitu. Karena cara mencuci seperti tadi lebih baik daripada, wah yang kena kotoran najis adalah lengan. Udah cuci semuanya. Nanti malah bisa kemana-mana air yang terkena najis tadi mau mengotori bagian pakaian yang lainnya. Kemudian ada najis yang berat. Ini mughallathah. Adalah najis dari anjing dan babi. Air liur anjing, kemudian terus babi. Kemudian serta persilangan dari keduanya, turunan dari keduanya itu. Nah, ini dimasukkan di sini, masuk yang berat. Sehingga bagaimana mensucikan benda tersebut, membasuh benda yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya dicampur dengan tanah. Sehingga gini, Bapak Ibu, kalau kita punya saudara muslim misalkan yang kerja di Hong Kong itu, habis kemudian kan biasanya majikan juga kadang ada mengkonsumsi dari daging babi. Bagaimana menyucikan tangannya? Ya, kemudian kalau merujuk dalam fikihnya seperti ini. 7 kali, 1 di antaranya dicampur dengan tanah. Nah, itu tadi kemudian definisi najis. Najis kan tadi kita sampaikan dia berupa benda ya. Ada najis ringan, najis sedang, kemudian adalah najis berat. Bagaimana kemudian dengan hadas? Hadas sendiri, hadas saya hadusu, itu kemudian secara bahasa adalah memperbaharui. Kalau secara istilah adalah keadaan yang dialami oleh seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang merusak kesucian secara syariat. Dia tidak suci lagi. Tapi dia tidak kena najis. Mohon maaf, badannya tidak ada najisnya, tidak ada kotoran sapi, misalkan sendalnya tidak ada kotoran sapi, bajunya tidak ada kotoran sapi, tapi dia tidak bisa sholat karena sedang berhadas. Maka hadas adalah keadaan yang dialami oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang merusak kesucian secara syaratnya. Kita lihat di sini ada 2 keterangan hadas, ada yang kecil kemudian ada yang besar. Kalau yang kecil ini adalah menghilangkannya bisa cukup dengan berwudu. Ya. Kalau yang hadas besar itu adalah mewajibkan pemilik hadas besar itu mandi junub. Nah, misalkan apa yang termasuk kategori hadas kecil? Keluar sesuatu dari 2 lubang kemaluan, kubul ataupun dubur. Ya, baik benda-benda padat, cair ataupun gas. Ya. Tidak termasuk air mani. Ya. Kemudian menyentuh dubur atau dan kemaluan sendiri maupun orang lain dengan telapak tangan tanpa menggunakan alas ya. Ini kemudian tanpa membedakan orang dewasa, anak, mayat ataupun khunsa. Khunsa ini tahu deh, khunsa itu kalau dalam istilah orang umum adalah satu orang yang memiliki, mohon maaf, 2 alat kelamin yang berbeda. Itu khunsa.
Ada gitu. Ya memang sangat kecil jumlahnya. Atau bersentuhan kulit antara laki-laki kemudian perempuan. Hilangnya akal karena tidur hadis kecil. Nah, kemudian di sini kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, aula mastumun nisa itu adalah kemudian dimaknai dengan apa? Dimaknai dengan mohon maaf, berhubungan suami istri. Ini yang kemudian menjadikan batal. Ya, kalau mau berwudu dia menjadi batal. Kemudian kalau hadas besar adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub. Nah, orang yang kemudian dalam keadaan hadas kecil ini, ya tidak boleh salat, tidak sentuh mushaf, tidak tawaf, tidak baca Al-Quran. Ini kan menjadi adabnya. Kalau seperti ini, ya jangan melakukan ini. Kalau ingin melakukan ini, sebaiknya dalam kondisi yang bersuci. Misalkan sentuh mushaf, wah sentuh mushaf, masa cuma menyentuh aja nggak boleh. Menghormati mushaf. Dan kalau tawaf, ya tawaf memang harus bersuci. Baca Al-Quran, ada baiknya kemudian kita membaca Al-Quran dalam kondisi bersuci. Nah, kalau misalkan hadis yang besar ini hubungan badan antara suami dan istri, ya, keluar air mani baik dari laki-laki maupun perempuan, mesti tanpa ada hubungan badan. Bisa jadi terinspirasi atau kemudian ya banyak faktor lah yang kemudian sekarang ini yang bisa menjadikan keluar air mani ini. Kemudian keluar darah haid dan nifas dari seorang perempuan. Maka bagaimana cara membersihkannya? Dalam kondisi seperti ini, semua larangan dalam hadis kecil tidak boleh dilakukan, ditambah dengan larangan i'tikaf di masjid. Ya, tidak boleh i'tikaf di masjid. Nah, orang yang kemudian dalam kondisi yang keluar darah dan nifas, maka ini dia apa namanya? Dalam kondisi ini dilarang untuk berpuasa dan juga berhubungan dengan badan. Ya. Hadas besar kecuali kalau dia mandi junub ya seperti orang kafir yang masuk Islam. Jadi kalau ada yang kufur masuk Islam maka dia harus mandinya mandi junub. Nah, ini kemudian sebulannya kita lanjut. Salah satu apa namanya? Salah satu cara kita untuk bertoharoh ada dengan cara berwudu. Mari kita lihat ya. Wudhu ini, kenapa kemudian kita berwudhu? Al-Maidah, kembali pada Al-Maidah yang kemudian tadi kita bahas. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah kan harus ada landasan dasar hukumnya kan. Nah, ini surah Al-Maidah kemudian menjelaskan terkait dengan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Jadi muka dan tangan itu dibasuh. Dan sapulah kepalamu, menyapu atau mengusap, ya. Dan basuhlah kakimu, kalau kaki dibasuh sampai dengan kedua mata kaki. Nah, ini menjadi penting. Toh misalkan orang yang sedang bertohara ternyata, misalkan ini kaki, bagian belakang kaki itu masih kering, itu menjadikan wudhunya kemudian tidak sah kalau ada bagian yang kering. Maka melaksanakan ibadah tahara pun harus perlu kehati-hatian. Allah tidak menerima salah seorang kalian idza ahdasa ketika dia sedang berhadas hatta yatawadda, kecuali dia itu setelah berwudu. Ya kan? Nah, sehingga aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan salat. Mari, karena kita bicara tentang taharah, Bapak Ibu, Profesor dan Doktor, maka kita lihat bagaimana sih tata cara berwudu itu. Dimulai dengan mengucapkan basmalah. Ini masalah niat ya. Nah, apa yang kemudian kami tampilkan di sini adalah bentuk praktisnya. Karena kita tidak masuk ke dalam bagian khilafiyah perbedaan pendapat di antara ulamanya. Kita menyampaikan sesuatu yang kemudian ini loh yang telah didukung dengan dalil-dalil yang ada. Ini niat mengucapkan basmalah. Nah, niat itu sendiri innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis ini, Bapak Ibu, itu menurut Imam Syafi'i masuk dalam 70 pembahasan fikih. Kalau kita bahas fikih nanti ada tentang niat. Niat nanti ada hadis ini juga akan masuk juga gitu. Mau sholat ada niatnya juga. Puasa, zakat, haji, kemudian jual beli pun ada niatnya. Nikah pun ada niatnya gitu. Jadi betapa pentingnya niat dalam satu ibadah tersebut. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan niat dalam wudhu itu.
Niat itu berada di dalam hati, ya, di dalam hati. Niat. Jadi niat itu menjadi penting. Niat inilah kemudian membedakan antara ibadah dengan kebaikan yang lain. Gitu. Niat ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan antara satu ibadah sunnah dengan sunnah yang lainnya. Niat ibadah ini bisa membandingkan antara satu ibadah fardu dengan ibadah fardu lainnya. Itu adalah niat. Kalau Jumhur mengatakan bahwa letak niat di dalam hati, nah, bolehkah mengeraskan dan melafalkan bacaan niat? Maka ada yang sebagian menolak. Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ya janganlah dikeraskan. Tapi kalau kemudian dalam Imam Syafi'i itu membolehkan mengeraskan niat ketika hendak berwudu. Kita khususnya di bagian yang berwudu. Maka bagaimana Muhammadiyah? Niat itu di dalam hati. Wa la wudu liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada keutamaan wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah bismillah. Jadi orang kalau kemudian tidak membaca bismillah, ya tidak ada keutamaan dari apa yang dia lakukan gitu. Nah, Bapak Ibu yang kemudian dari sini kemudian kita lihat bahwa ternyata wudu itu pun harus ada niatnya, tidak sekedar wudu. Wah, yang penting basah muka, tangan, kepala, yang penting basah. Tidak bisa. Ini kan masuk ranah ibadah yang tadi kita singgung di awal. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Ya, meskipun ini adalah sunnah, tapi benar menjadi penting untuk dilakukan dalam toharoh. 3 kali ya. 3 kali itu adalah kanan dulu, baru kiri. Bukan kanan, kiri, kanan, kiri. Tidak, tidak, tidak. Deh. Masih ada waktu 5 menit. Kemudian kita lihat di sini, Bapak Ibu yang dimata Allah. Nah, ini terkait dengan ini. Qala idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaksilha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Apabila salah seorang dari kalian itu bangun dari tidurnya, maka janganlah langsung masukkan tangannya ke dalam bejana, ke tempat bejana, kulah, apalagi ya tempat ember. Kalau sekarang yang menjadi penampungan airnya adalah ember yang ada di kamar mandi. Sampai kemudian dia membasuhnya 3 kali. Karena ia tidak tahu kemana tangannya menginap. Jadi orang saat tidur kan kemudian tidak tahu apakah semalam tangannya di mana ya. Kok nggak tahu? Iya, karena nggak tahu. Oleh karena itulah anjurannya adalah karena tidak tahu maka bersihkanlah dulu. Nah, kalau misalkan kita pakai keran ya malah gampang, buka aja kerannya kemudian dicuci aja, tinggal cuci tangannya. Kalau dulu kan memang tidak ada keran. Setelah mencuci tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur 3 kali. Nah, kategori kumur-kumur ini kemudian adalah menggerakkan air ke mulut kanan kiri. Ada gerakan, tidak hanya kemudian masuk buang. Nah, ini untuk yang, mohon maaf kalau misalkan ada yang sedang perawatan giginya, waduh kalau nanti kumurnya kenceng-kenceng bisa, mohon maaf mungkin ada pembuluh darah yang pecah dan sebagainya, ya tidak diharuskan. Tapi bagi yang normal, itu perlu dikoyak-koyak, itu airnya perlu dikoyak-koyak. Ya kan? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau memang tidak memberatkan bagi umatku, ya yakni aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap kali hendak salat. Jadi bersiwak, membersihkan gigi. Kelebihannya adalah ketika berwudu kemudian kita bersiwak, menggosok gigi, itu ketika kita sholat, itu kita tidak khawatir ada makanan yang keluar dari sela-sela gigi kita, kemudian mengganggu kehusuan kita dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat adalah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Disebut istinsak dan istinsyar. Ya, cukup satu tangan ini cukup lah. Satu tangan ini sudah cukup. Hati-hati misalkan dalam kondisi berpuasa pun harus hati-hati. Jangan kemudian narik sampai ke atas, kemudian terus, aduh, tertelan, batal. Batal apa yang batal? Yang batal adalah puasanya. Karena ada air yang tertelan. Itu maka harus hati-hati. Hati-hati. Ini termasuk sunnah juga dalam berwudu. Ya, istinsak dan juga istinsak. Pamat madha wastan syaka wastan salasan bisalasi gorfatin. Dengan 3 kali cidukan. Yang kelima adalah membasuh muka atau wajah 3 kali. Membasuh muka atau wajah 3 kali. Nah, membasuh muka ini kalau kita lihat batas daripada muka kita adalah dari kalau atas Bapak Ibu itu dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai ke tepi itu adalah kemudian muka kita.
Maka Rasul SAW menyebutkan bahwa summa ghasala wajhahu salasan, kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali. Dan bawahnya ini, bapak-bapak yang kemudian memiliki jenggot, kemudian di sela-sela. Itu masuk sunnah juga. Di sela-sela. Karena ini masih termasuk muka, bagian ini. Nah, kalau di sini baru leher, gitu lah, di leher. Jadi muka itu tidak hanya di depan. Bagaimana kemudian ketika maaf, ibu-ibu yang kemudian berwudu kemudian memakai jilbabnya agak rapat bagian depannya. Kalau misalkan bagian belakang ini kan sampai telinga tadi, kok masih kering, tidak terus terbasuh, tidak terbasahi oleh air, itu bisa membatalkan wudhu. Maka ketika memakai jilbab, kamu kan agak dilonggarin jilbabnya. Ada baiknya jika tempat wudhunya perempuan itu kan menjadi tertutup kan. Banyak masjid yang kemudian memberikan fasilitas kepada jamaah perempuan berwudhu dengan sempurna dengan meletakkan tirai di tempat wudhunya ataupun memberikan akses khusus tertutup bagi jamaah perempuan agar bisa menyempurnakan wudhunya. Kemudian membasuh 2 tangan sampai siku 3 kali. Dalam membasuh tangan ini tidak kemudian kanan kiri, tetapi kemudian selesaikan kanan 3 kali, baru kemudian ke kiri 3 kali. Dan sunnahnya adalah menyela-nyela jari itu di sela-sela. Kemudian membasuh kayak orang memijit tangannya itu. Kan kalau kita misalkan mungkin kita ya kalau wudu di bawah air padasan, masukkan tangan, tarik lagi tangan, tapi nggak diapa-apain. Wah, yang penting basah. Ya, sahnya sah, tapi kan ada yang lebih baik daripada itu dengan digosok-gosok, gitu ya. Dan kita memberikan sentuhan. Rasul SAW memberikan contoh bahwa sunnahnya adalah nyela-nyela di antara jari jemari tangan, kemudian menggosok-gosok. Dan sikunya ini kemudian termasuk yang basah, bukan di bawah siku, tapi siku kita menjadi basah juga. Karena wajib ilal mirfaqaini salasan, kemudian dia membasuh kedua tangannya hingga siku 3 kali. Ya. Inilah Rasul SAW itu suka mendahului yang kanan terlebih dahulu. Kanan dulu baru selesai, 3 kali, baru nanti adalah ke kirinya. Nah, ini hadisnya tadi. Bukan kemudian yang mungkin masih terjadi di waktu sekarang ini adalah 3 kali itu diambil begini, Bapak Ibu. Kanan sekali, kemudian pindah ke kiri sekali. Kemudian kanan lagi yang kedua, kiri yang kedua. Kemudian kanan yang ketiga, kemudian kiri yang ketiga. Tidak bisa. Nggak bisa yang seperti itu. Harus kanan terlebih dahulu, baru kemudian kiri terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah mengusap kepala. Nah, contoh mengusap kepala itu, kemudian kita memberikan contoh yang sebagaimana Rasul memberikan contohnya pada kita, sallallahu alaihi wasallam. Dari depan, kemudian ditarik ke belakang, saya bilang, balik lagi ke depan, Bapak Ibu. Balik lagi ke depan. Ini kalau untuk Bapak-Bapak, lebih mudah, karena rambutnya memang lebih pendek, gitu. Bagaimana contoh yang lainnya? Mengusap kepala dan telinga itu 1 kali. 1 kali saja. Tidak 3 kali, jadi lebih kepada 1 kali. Nah, kalau misalkan hanya separuh pun sah, seperempat kepala sah, gitu. Kemudian kalau 3 helai sah. Kalau kita bisa melakukan yang sempurna, kenapa kita harus hanya sekedar menggugurkan kesahan tadi, misalkan melakukan ya cuma 3 helai saja lah, nggak apa-apa. Padahal kita bisa mengusap semuanya secara menyeluruh kepala kita. Kan lebih baik demikian daripada kemudian mengambil yang kecil. Bagi ibu boleh di tangannya di sela-sela. Misalkan di tempat yang umum terbuka gitu, ketika bagian mengusap rambut atau kepala, tangannya dimasukkan dalam jilbab, kemudian terus diusap. Itu pun sah juga. Ya demikian itu adalah sah juga. Nih. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a. Rasul SAW ketika berwudu dia memulai dari arah depan hingga dia mengusap kedua tangannya sehingga ke tengkuknya sampai belakang. Kemudian balik lagi. Kemudian dikembalikan lagi kedua tangannya sampai ke tempat semula, sampai ke bagian depan. Wah, nanti rambutnya berantakan. Insya Allah bisa dirapikan lagi setelah berwudu. Wa masaha birasi wa uzunaihi zahiraha wa batinha. Rasul SAW mengusap kepalanya dan dua telinganya, luar dan dalam. Nah, kita tahu kemudian diputer gitu. Nah, tidak hanya kemudian telinga dibasahin, wah telinga basah. Tidak bisa.
Jangan tergesa-gesa ketika sedang bertoharoh, karena di situ ada butiran-butiran kenikmatan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang punya jenggot yang lebat misalkan, kalau saya nggak begitu lebat, itu kemudian di sela-sela, ya. Misalkan jika memiliki jenggot lebat sehingga ada bagian yang tidak terbasuh tanpa menyela-nyela jenggot. Kalau tidak di sela-sela maka tidak terbasuh bagian janggutnya, maka hukum menyela-nyela adalah wajib. Menyela-nyela adalah wajib. Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasul SAW itu ketika berwudu mengambil telapak air kemudian memasukkan ke bawah dagunya, selanjutnya menyela-nyela jenggotnya. Nah, itulah. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi membasuh itu apa namanya kepala itu adalah airnya tidak mengalir. Ini membasuh. Jadi mengusap ya, kepala itu kan diusap. Untuk kepala itu diusap, airnya tidak mengalir. Kalau membasuh itu artinya harus mengalir, ya. Yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki sampai dengan dua mata kaki sebanyak 3 kali. Dan kemudian ada sebenarnya adalah menyela-nyela jari jemari kaki ini. Jadi selesai. Tidak hanya kemudian basah, yang penting basah. Jangan hanya yang penting atau pokok basah, tidak. Tapi melainkan harus kemudian kita melihat sudah basah belum, kemudian di sela-sela di antara jari jemari, kemudian juga bagian belakang juga harus diperhatikan sehingga untuk memaksimalkan dalam bagian ini membasuh kaki itu kemudian disediakan kursi. Bahkan kalau misalkan di tempat wudhu Arab itu kemudian tempat wudhu itu ada tempat duduk dari ubin atau keramik di depan keran. Rata-rata demikian untuk memaksimalkan dalam wudhu sehingga tidak hanya wudhu itu adalah memberikan hak pada anggota wudhu, termasuk juga bisa melaksanakan sunnah-sunnah dalam berwudhu. Ya, sunnah-sunnah dalam berwudhu. Maka ini ada celaan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Bagaimana tumit-tumit dari neraka? Adalah orang yang kemudian ketika berwudhu kaki kadang-kadang tidak dibasuh dengan sempurna sehingga tumitnya masih kering karena tidak terkena air. Tadi yang kita contohkan bagian belakangnya ini kemudian tidak basah melainkan kering, maka wailun lil aqabi minan nar. Nah, kemudian dicuci di sela-sela di antara jari jemarinya. Dan ini adalah doa wudhu. Yang terakhir adalah doa wudhu. Doa wudhu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita lihat keutamaan ini deh, Profesor Dr. Bapak Ibu, di fikih sunnah saya begitu menyebutkan sesiapa yang telah bersuci, berwudu, kemudian membaca doa ini, maka masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ya. Nah, ini kemudian sunnahnya. Untuk mandi wajib, saya kira demikian, 40 menit tadi yang kemudian diberikan pada saya. Kalau mandi wajib ya kayak gini dan itu rumahnya. Mudah-mudahan dari wudhu ini, dan ini pembahasan wudhu ini juga menjadi penting, kita mengoreksi wudhu kita. Nah, termasuk juga, mohon maaf, ketika misalkan dari kita yang bertugas di rumah sakit atau di mana mewudukan orang lain. Jadi, mewudhui orang lain pun kita tahu tata cara. Ya. Kalau misalkan orang tersebut tidak boleh atau pasien tidak boleh terkena air, ada tayamum. Tayamum belum kita sampaikan. Kita baru wudhu, biasanya habis wudhu ada bahas tentang mandi junub, kemudian habis itu kemudian terus bahas tentang tayamum. Sampai sini dulu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sehingga memberikan gambaran ya sekalipun tidak secara menyeluruh holistik dan kemudian dalam, tapi setidaknya kita kemudian dapatkan deskripsi terkait dengan taharah dalam bentuk berwudhu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.